Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berfrianto Matimuri dengan NIM 235314150. Jadi saya akan menjelaskan apa itu model based agent. Jadi model based agent adalah agen yang menggunakan model dunia untuk membuat keputusan. Model ini mencakup pengetahuan tentang bagaimana dunia bekerja yang memungkinkan agen untuk memprediksi konsekuensi dari tindakannya. Agen ini sangat berguna dalam lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat diamati, karena dapat melacak keadaan internal berdasarkan sejarah persepsi yang diterima. Baik, di sini saya Nicholas Greta Erwan dengan NIM 235314139 akan menjelaskan tentang struktur dasar. Struktur dasar dari model-model based agent meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sensor. Sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Yang kedua adalah model dunia. Model dunia adalah representasi dari bagaimana dunia bekerja, termasuk aturan dan hubungan antara berbagai elemen. Yang ketiga adalah keadaan internal. Keadaan internal adalah penyimpanan informasi tentang keadaan saat ini berdasarkan data yang diterima dari sensor dan model dunia. Yang keempat adalah pengambilan keputusan, menggunakan model dunia dan keadaan internal untuk menentukan tindakan terbaik yang harus diambil. Dan yang terakhir adalah akuator. Akuator adalah melaksanakan tindakan yang telah diputuskan. Baik, saya Jordi Gabriel Firbanda dengan NIM 235314134. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang model based agent. Jadi yang pertama ada di robotika. Jadi pada robotika, robot yang beroperasi di lingkungan dinamis seperti robot pembersih. Yang kemudian ada sistem navigasi yang berupa kendaraan otonom yang menggunakan model dunia untuk memprediksi kondisi jalan dan lalu lintas serta membuat keputusan navigasi yang aman. Kemudian ada game AI. Jadi karakter dalam video game diberikan kecerdasan buatan sehingga bisa melawan pemain secara realistis. Oke, baik, selanjutnya ada intelligent agent. Adalah intelligence yang mampu menerima input dari lingkungannya melalui sensor dan kemudian mengambil tindakan berdasarkan input tersebut menggunakan akuator. Nah, tujuan utamanya itu adalah mencapai tujuan atau sasaran yang telah didefinisikan dengan secara yang rasional. Nah, rasional tersebut itu dalam konteks mengacu pada kemampuan agen untuk memilih tindakan yang memaksimalkan nilai dari hasil yang diharapkan berdasarkan informasi yang ada. Nah, lalu fungsi utama dari intelligent agent adalah mapping dari persepsi atau apa yang dilihat menjadi aksi atau tindakan. Oke, baik, yang ketiga itu ada PAS atau Performance Measures, Informant, Actuators, Sensors. Adalah model yang digunakan untuk mendesain agen rasional dengan melihat lingkungan di mana agen tersebut beroperasi. Nah, lalu keempat itu ada jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi cara kerja agen, dapat berupa yang pertama ada full observasi versus partially observable. Lalu yang kedua itu ada deterministic versus stochastic. Lalu yang ketiga ada episodic versus sequential. Lalu keempat itu ada static versus dinamik. Lalu kelima ada single agent versus multi agent. Kemudian yang kedua ada struktur intelligent agent. Jadi struktur intelligent agent dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama sensor. Jadi bagian sensor ini bertugas untuk mengamati lingkungan sekitar agent. Sensor mengambil input dari lingkungan, misalnya kamera untuk agen robotik atau mikrofon untuk agen berbasis perangkat lunak seperti asisten virtual. Kedua, akuator. Setelah agen membuat keputusan, akuator bertindak di lingkungan berdasarkan hasil keputusan tersebut. Pada agen robotik, aktuator dapat berupa motor yang menggerakkan roda atau lengan. Kemudian yang ketiga ada percept. Ini adalah informasi yang diterima agen melalui sensornya seperti kondisi lingkungan atau status objek sekitarnya. Terus yang keempat ada fungsi agen. Jadi fungsi ini melakukan pemetaan dari rangkaian persepsi input dari sensor ke tindakan. Fungsi ini bisa sangat sederhana seperti agen berbasis refleks atau kompleks seperti agen berbasis tujuan atau utilitas.
Selanjutnya adalah contoh-contoh untuk memperjelas gagasan. Yang pertama adalah simple reflex agent. Misalnya vacuum cleaner otomatis. Resep yang diterima adalah status kebersihan lantai dan posisinya di dalam ruangan. Tindakannya dapat berupa bergerak ke kiri atau membersihkan. Contoh nyata adalah robot vakum seperti Electrolux atau Roomba yang menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran dan bertindak secara otomatis membersihkan lantai. Yang kedua adalah model-model base agent. Agen ini membangun model dari dunia yang dipahami berdasarkan persepsi. Contohnya adalah robot yang bekerja di pabrik yang menggunakan data dari sensor untuk memperbarui peta lingkungannya dan menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah goal based agent. Agen ini bertindak berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Misalnya mobil otonom yang bertujuan mencapai tujuan akhir dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Kemudian adalah utility based agent. Agen ini tidak hanya mempertimbangkan apakah tujuan tercapai, tetapi juga mempertimbangkan kualitas hasilnya. Misalnya, agen sistem rekomendasi produk yang bertujuan tidak hanya merekomendasikan produk yang sesuai, tetapi juga yang paling memuaskan pengguna. Dan yang terakhir adalah learning agent. Agen ini mampu belajar dari pengalaman. Contohnya adalah asisten virtual seperti Alexa yang mampu memahami perintah suara lebih baik seiring waktu karena terus belajar dari interaksi pengguna.